Sudah jam 3, Bu Sri Lestari? Iya Pak, Oke, silakan. pretestnya udah stop ya. Nah, ya. Baik, terima kasih. Kita langsung, saya akan coba share screen ke materi yang akan saya sampaikan mengenai pencemaran air. Saya buka share screen-nya. Hmm, Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Halo, Pak. Baik. Baik, mengenai pencemaran air ini, itu ada 7 pokok bahasan yang akan saya sampaikan selama sesi 2 jam ini. Kalau misalnya nanti sesi 2 jam ini kurang waktunya, boleh Anda beremail ke saya misalnya untuk berdiskusi atau menanyakan sesuatu. Pokok bahasan yang pertama, informasi seputar pencemaran air. Yang kedua, kompetensi personal penanggung jawab pengendalian pencemaran air. Kemudian pengolahan air limbah, perawatan IPAL, penanganan kondisi darurat IPAL, daur ulang air limbah terolah, dan terakhir pemantauan. Baik, kita ke informasi seputar pencemaran air, topik bahasan yang pertama. Nah, di sini eh, mengenai definisi atau ketentuan umum ya. Jadi di lingkup industri atau di lingkup domestik itu ada pelaku usaha, ada sumber pencemaran, ada baku mutu air limbah ya. Di mana pelaku usaha itu orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Kalau sumber pencemaran adalah setiap usaha atau kegiatan, ya, usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, ya, yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air. Ini sumber pencemaran. Jadi pelaku usaha itu melakukan suatu usaha atau kegiatan di mana usaha dan kegiatan itu dia akan memasukkan ya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air. Itu namanya sumber pencemaran. Terus baku mutu air limbah. Di sini adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang. Jumlah unsur pencemar ya, yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air atau tanah dan tanah ya. Jadi usaha dan atau kegiatan ya. Jadi di sini di kotak kuning ini di mana ada pelaku usaha di bidang industri maupun domestik. Ya contoh misalnya pabrik makanan. Pabrik makanan itu adalah usaha atau kegiatan di bidang makanan. Nah, dari kegiatan produksinya itu merupakan suatu sumber pencemaran di mana dia akan memakai bahan baku, bahan penolong, air ya dalam proses produksinya, sehingga ada side product yang merupakan produk sampingan yang di mana bisa dia sebagai zat, ya, bisa sebagai energi atau komponen lain gitu ya, atau kalau dari karyawan dari pabrik tersebut dia juga akan memasukkan makhluk hidup ya ke dalam air. Nah, contohnya misalnya seperti makhluk hidup itu misalnya dari domestik, orang BAB ada kemungkinan dia akan mengeluarkan bakteri coli ya atau coliform. Itu berarti memasukkan makhluk hidup ke dalam air. Zat, zat itu misalnya bisa organik, anorganik, logam-logam berat dan sebagainya. Ya kalau pada pabrik makanan, zat itu biasanya banyakkan organik. Parameternya misalnya COD, BOD, TSS, TDS gitu ya. Itu zat. Nah, kalau energi ini misalnya proses-proses yang membutuhkan energi, misalnya panas, ya dari proses boiler dan sebagainya,
Di situ mungkin ada air limbah yang masih panas, misalnya pabrik tekstil, pabrik tekstil atau pabrik mungkin batik ya, pewarna-pewarna gitu, pewarna kain ya. Dalam proses pewarnaan, kalau di pabrik tekstil namanya proses dyeing ya, itu membutuhkan panas ya, membutuhkan panas. Sehingga air limbah itu yang dibuang temperaturnya masih tinggi, sekitar 60 derajat Celcius. Nah, ini berarti memasukkan energi panas ke dalam air ya. Nah, di sini keberadaannya di dalam air limbah ditenggang dalam suatu batasan, namanya baku mutu air limbah. Ya, nanti kita akan lihat baku mutu air limbah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Permen LH nomor 5 tahun 2014 ya, baku mutu air limbah. Nah, ini di kotak yang kuning ini juga ada domestik. Domestik itu misalnya dari rumah tangga ya, atau dari kegiatan-kegiatan misalnya di tempat perkuliahan ya, di Fakultas Biologi. Itu kan keluar itu kan merupakan sumber pencemaran juga ya. Misalnya dari kegiatan mahasiswa ada kegiatan yang mungkin dari domestik ya, misalnya dari toilet dan sebagainya. Itu kan mengeluarkan air limbah domestik ya, yang sifatnya organik. Atau dari lab. Lab itu kan biasa suka pakai reagen-reagen itu ya. Reagen-reagen itu ada reagen yang sifatnya toksik, ada yang sifatnya non-toksik. Nah, itu kan dikelola bagaimana mengelolanya, kemudian ada yang bisa dibuang mungkin ke saluran pembuangan, itu sebagai air limbah. Nah, itu sebagai sumber pencemaran juga, gitu ya. Jadi sumber pencemaran itu ada kegiatan dan usaha. Kalau di Fakultas Biologi berarti ada usaha dan kegiatan perkuliahan ya, dan juga ada praktek dan sebagainya. Itu juga sumber pencemaran ya. Nah, kalau kita mau membuang dari sumber pencemaran itu akan keluar air limbah. Air limbah ini kan dibuang ke sungai. Nah, dibuang ke sungai itu harus memenuhi baku mutu air limbah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Oke, dari kotak kuning ini ke sebelah yang sebelah sini. Nah, ini adalah badan air atau sungai di mana air limbah masuk ke sungai. Nah, kalau di sungai ini ada mutu air, ada baku mutu air, dan juga ada pencemaran air akibat air limbah masuk ke sungai. Jadi mutu air itu ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau baku mutu air, ukuran batas. Jadi kalau yang baku itu ada batas ya. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Baku mutu air ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam PP 22 tahun 2021 ya, baku mutu air nasional. Jadi dalam baku mutu air nasional ini sungai itu dibagi 4 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. Nah, kemudian ada pencemaran air. Ya, kita salah satu yang kita sorot adalah masalah pencemaran air. Pencemaran air itu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air. Ya, itu makanya disebut pencemaran air. Kalau belum melampaui baku mutu air, ya, itu dianggap belum pencemaran. Oke, dari sini kotak yang kuning ini adalah kegiatan industri atau domestik. Dia membuat dari kegiatan usaha dan kegiatannya itu sebagai sumber pencemaran akan mengeluarkan salah satunya cemaran berupa air limbah. Nah, air limbah ini diolah di IPAL, ya, di instalasi pengolahan air limbah, sampai memenuhi baku mutu.
Ya, di sini sudah ditetapkan baku mutu air limbah. Nah, baku mutu air limbah ini wajib dipatuhi oleh pelaku di industri maupun domestik. Masing-masing punya baku mutunya, ya. Baku mutu untuk industri lain dan baku mutu untuk domestik lain. Nah, setelah dia memenuhi baku mutu ini, dia membuang ke sungai. Nah, di sini apakah setelah memenuhi baku mutu air limbah itu dan dibuang ke sungai tidak mencemari sungai? Ya, belum tentu. Karena bisa saja daya tampung dan daya dukung sungai itu sudah tidak memenuhi untuk menampung air limbah walaupun sudah memenuhi baku mutu. Ya. Nah, di sini makanya kalau dia melampaui baku mutu air, walaupun air limbahnya sudah memenuhi baku mutu air limbah, belum tentu pencemaran air itu tidak terjadi. Ya. Ini akan saya kasih contoh gambaran berikut. Nah, ini adalah baku mutu air nasional ya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021. Coba dilihat di sini. Dalam baku mutu air nasional ini sungai dibagi 4 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 ya. Kita coba akan menyoroti ya parameter nomor 6 nih. Kebutuhan oksigen biokimiawi atau BOD, biological oxygen demand ya. Satuannya miligram per liter. Ini cuma parameter satu ini aja ya, yang kita sebagai contoh untuk semacam apakah sudah memenuhi baku mutu tidak mencemari kepada lingkungan atau kepada air, ke badan air. Oke. Kita lihat di sini, untuk kelas 1, nilai BOD-nya adalah 2 mg per liter. Kelas 2, nilai BOD-nya adalah 3 mg per liter. Kelas 3, nilai BOD-nya adalah 6 mg per liter. Kelas 4, 12 mg per liter. Nah, kalau ada air limbah masuk ke sungai tersebut, ya misalnya masuk ke sungai kelas 1, terus nilai BOD di sungai tadi, karena adanya introduksi air limbah dari si pabrik atau dari kegiatan domestik atau rumah tangga gitu ya, berubah. Misalnya nilainya naik menjadi 4 misalnya. Itu berarti dia masuk ke kelas 3. Terjadi pencemaran di sungai tersebut. Tapi kalau misalnya si air limbah masuk, nilai BOD-nya setelah dihitung ternyata masih 2. Itu berarti tidak terjadi pencemaran. Ya. Oke, kita coba simulasi. Nah, ini ada sungai kelas 1. Bentar. Nah, di sini ada sungai kelas 1, yaitu sungai yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum. Ini utamanya nih, kalau kelas 1. Ya. Nah, ini relatif jernih kalau kelas 1. Oke. Kemudian ada pabrik nih. Kita simulasikan di sini. Ada suatu pabrik A menghasilkan air limbah organik ya, yang karakteristiknya organik, di mana kadar BOD5-nya 30 mg per liter. Debit air limbahnya 5.000 meter kubik per hari. Kemudian kalau dilihat di sini BOD 530 mg per liter itu sudah memenuhi baku mutu air limbah. Ya, sudah memenuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan oleh pemerintah sehingga bisa dibuang ke sungai. Oke. Tapi di sini dia membuangnya ke sungai kelas 1. Di mana sungai kelas 1 itu kadar BOD5-nya tadi kan 2 mg per liter. Ya. Dan debit sungainya 50.000 meter kubik per hari. Oke. Nah, setelah terjadi pencampuran
antara si air limbah yang debitnya 5.000 meter kubik per hari, BOD-nya 30 mg per liter, dengan sungai kelas 1 yang BOD 5-nya 2 mg per liter, debitnya 50.000 meter kubik per hari. Ini sungai kecil ya, bukan sungai besar. Kadar BOD-nya naik jadi 4,45 ya. Jadi si pabrik ini memberikan beban kepada sungai kelas 1 itu sehingga menaikkan kadar BOD 5-nya 4,45 ya. Menghitungnya begini. Ini ada rumus di sini yang relatif kecil ya. Menghitungnya adalah 30 dikali 5.000 ditambah 2 dikali 50.000 dibagi 5.000 ditambah 50.000 ya. Nanti ketemunya sekitar 4,45 mg per liter nilai BOD 5 setelah terjadi pencampuran. Artinya apa di sini? Artinya si sungai kelas 1 itu berubah menjadi sungai kelas 3. Ya. Nah, yang tadinya peruntukannya untuk air baku, air minum, peruntukannya berubah ya untuk budidaya ikan air tawar. Oke. Kemudian untuk peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Nah, jadi di sini si sungai tadi yang tadinya kelas 1 karena dia sungai kecil gitu ya. Kemudian ada pabrik yang membuang air limbah yang sudah diolah di IPAL. Air limbahnya sudah memenuhi baku mutu air limbah untuk dibuang ke sungai. Karena baku mutu air limbah untuk BOD itu umumnya 50 mg per liter. Nah, dia BOD-nya di dalam air limbahnya 30 mg per liter. Artinya sudah memenuhi syarat untuk dibuang. Ternyata karena dia sungainya kecil, di mana daya tampung dan daya dukungnya relatif kecil, sehingga sungai kelas 1 tadi menjadi berubah atau tercemar menjadi sungai kelas 3. Ya. Ya, jadi di sini seperti slide sebelumnya. Slide sebelumnya ya. Nah, ini walaupun sudah memenuhi baku mutu air limbah dari kegiatan industri atau domestik tadi, bila mana melampaui baku mutu air yang sudah ditetapkan ya, tadi baku mutu air nasional yang kelas ada sungai kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, kelas 4. Bila melampaui berarti terjadi pencemaran air. Ya, jadi kita itu misalnya ada pabrik membuang air limbah, mencemari atau tidak mencemari itu patokannya adalah PP 22 tahun 2021 ya. Di situ lihat apakah terjadi perubahan peruntukan si sungai tadi. Sehingga tadi yang tadinya kelas 1 berubah menjadi kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4. Pokoknya kalau dia berubah walaupun satu parameter, ini kan satu parameter aja nih, BOD 5. Sedangkan baku mutu air nasional itu parameternya banyak ya. Salah satu parameter berubah itu sudah bisa merubah kelas sungai. Oke. Nah, ini adalah baku mutu air limbah ya yang pada Permen LH nomor 5 tahun 2014. Ya. Ini baku mutu air limbah pada Permen LH nomor 5 tahun 2014. Di situ baku mutunya sudah menyebutkan untuk industri yang spesifik ya. Misalnya seperti kemudian industri tapioka, ini sudah disebutkan. Nah, kalau industri yang masih belum disebutkan, yang tidak spesifik disebutkan, dia mengikuti tabel yang ini nih. Ya. Baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan. Ya, misalnya pabriknya itu belum ditetapkan, dia mengikuti ini. Ada sekitar berapa nih? 28 parameter. Apakah harus
cek semua. Nah, ini bisa didiskusikan dengan dinas lingkungan setempat. Misalnya dia pabrik yang bahan baku dan bahan penolongnya semuanya komponennya adalah organik, ya. Nah, dia bisa meminta beberapa parameter saja, misalnya temperatur, TDS, TSS, pH, ya, kemudian BOD, COD, ya. Kalau misalnya mau nambah juga boleh, nah, misalnya nitrit, nitrat, nitrogen, sama apa tuh, eh, minyak dan lemak, ya. Itu parameter kunci, boleh dipilih. Tapi memang harus didiskusikan dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat, ya. Tapi kalau sudah spesifik tersebut di Permen LH 6 Pak Gun hilang sinyal ya? Atau saya ya? Teman-teman, suara Pak Gun hilang ya? Nah, Bu Sri, mungkin Bu sinyalnya Bu yang lainnya dengar. oh iya, sudah Pak. Sudah kembali nih sinyalnya. Oke. Contohnya untuk industri tapioka. Di sini ada baku mutu air limbah bagi industri tapioka, ada kadar paling tinggi, ya. Jadi kadar paling tinggi itu kadar yang ditenggang keberadaannya yang bisa dibuang ke sungai, ya. Di sini BOD 5 150, COD 300, TSS atau total suspended solid 100. Kemudian sianida, singkong itu kan pasti ada sianidanya, ya. Makanya singkong itu setelah dikupas harus direndam untuk menghilangkan senyawa sianida. Di sini batas maksimumnya 0,3 miligram per liter, ya. pH 6 sampai 9. Dan ada debit limbah paling tinggi atau debit air limbah maksimum 30 meter kubik per ton produk tapioka. Nah, di sini ada nih beban pencemaran paling tinggi. Di sini untuk BOD 5 beban pencemaran paling tinggi 4,5 kilogram per ton. Ada yang bisa menghitung dari mana nilai 4,5 ini? Kalau nggak ada, saya coba share ini ya, pakai whiteboard, pakai coret-coretan ya. Nah, di sini kita pilih parameter untuk yang industri tapioka ini, BOD 5 150 ya, kadar paling tinggi yang ditenggang beradaannya yang bisa dibuang ke sungai ya. Ini maksimumnya segini 150. Kemudian debitnya 30 meter kubik per ton produk tapioka ya. Ini sih Masih, Pak. 150 ya. Sudah saya lupa. Ya, Pak, 150. 150, Pak. 150 ya. Oke, kita hapus. Oke. 150. Ini kadar paling tingginya maksimum yang bisa dibuang ke sungai. Kemudian debit maksimumnya. Debit maksimum, debit itu adalah volume air limbah per satuan waktu ya, namanya debit. Itu tadi 30 meter kubik per ton ya. Per ton produk. Produk itu maksudnya produk tapioka. Udah jadi tepung, apa istilahnya orang Jawa bilangnya pati. Tepung apa? Kanji ya. Ton produk pati atau tepung kanji. Nah, beban maksimumnya, beban
maksimum sama dengan 150 miligram per liter, ya, dikali 30 meter kubik per ton dikali 10 pangkat minus 3. Ya. Nah, satuannya kan tadi menjadi kilogram per ton produk, ya. Nah, di sini kan kilogram nggak ada. Nah, 10 pangkat 3 ini, 10 pangkat minus 3 ini adalah faktor konversi. Faktor konversi dari satuan imajiner yang kita buat di sini. Kilogram, miligram. Terus liter, meter kubik. Oke, saya ganti warna misalnya. Kilogram berapa miligram? 1 kilogram berapa miligram? 10 pangkat 6, ya, atau 1.000.000 miligram. Oke. Kalau saya tulis begini, 10 pangkat minus 10 pangkat 6. Oke, ya. Jadi 1 kilo sama dengan 10 pangkat 6 miligram. Oke. 1 meter kubik berapa liter? 1000 liter. Ya. Kalau saya tulis di sini, 1 meter kubik sama dengan 10 pangkat 3 liter. Ya. Oke. Nah, di sini, ya, ini namanya satuan imajiner, faktor konversi. Bentar, kok warnanya jadi nggak cerah. Ini ada agak numpuk, ya. Nah, di sini kita coret-coret nih satuan-satuan. Miligram di sini kita coret dengan miligram di sini, ya. Meter kubik di sini kita coret dengan meter kubik di sini. Oke. Terus liter di sini kita coret dengan liter di sini. Sisanya tinggal kilogram dan ton, ya. Nah, 10 pangkat 6 ini kalau naik jadi 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat 3 menjadi 10 pangkat minus 3 di sini, ya. Jadi nanti satuannya tinggal 150 kali 30 dibagi 1000. Berapa? 4,5 kilogram per ton. Betul nggak? Betul? Betul, Kalau Pak. mahasiswa boleh merespon. Betul, ya. Jadi 150 kali 30 sama dengan dibagi 1000 sama 4,5. Nah, di sini artinya apa? Pabrik tapioka tersebut untuk produknya dia di maksimum boleh membebani kepada air 4,5 kilogram BOD5 per ton produknya dia. Ya. Jadi ke dalam 1 ton kalau dia membebaninya maksimum 4,5 kilogram boleh. Jadi di bawah boleh misalnya 3 kilogram per ton, boleh. Tapi kalau misalnya 5 kilogram per ton, dia sudah melebihi baku mutu. Ya. Dia sudah membebani lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah. Oke. Itu setelah kembali lagi ke screen. Sorry. Ya, ini tapioka. Jadi tadi sudah di ini kan dihitung beban paling tinggi untuk BOD5-nya 4,5. Demikian juga sama untuk COD. Di sini kan kadar paling tingginya 300. Nah, bebannya berapa? 30 kali 300 kali 10 pangkat minus 3. Itu boleh membebani sungai sampai 9 kilo per ton produk dia. Ya. Makanya salah satu yang akan dikontrol oleh pemerintah waktu mengaudit itu, dia akan lihat berapa produk tapiokanya. Ya kan?
kemudian berapa nilai BOD 5, COD, TSS. Nah, nanti akan dilihat. Makanya di sini nanti ada beban pencemaran maksimum dan beban pencemaran aktual. Nah, beban pencemaran aktual itu akan dilihat dari data di tempat pabrik tapioka, ya, data produksinya, nah, berapa ton per bulan, kemudian dalam satu bulan itu berapa hari kerja, ya, sehingga akan dibagi satu hari berapa ton, kemudian debit air limbahnya satu hari berapa meter kubik dia pakai air untuk bersihin singkong, kemudian nyuci tepungnya, kemudian dijemur gitu ya, berapa air per hari ya, sehingga dia akan kelihatan, oh per hari dia memakai sekian meter kubik. Nah, kemudian debitnya dikaitkan dengan ton. Dalam satu ton produk dia memakai air sekian meter kubik, ya, sehingga air aktualnya sekian meter kubik air per ton produk dia. Ya, ini aktual data yang ada di mereka. Nah, kemudian hasil analisa laboratorium dari air limbah setelah IPAL mereka. Outletnya di titik pentaatan, ya. Titik pentaatan itu titik yang sudah ditentukan, disetujui oleh pemerintah, ya, di mana di titik pentaatan itu air limbah harus sudah memenuhi baku mutu air limbah sebelum dibuang ke sungai, ya. Nah, titik pentaatan itu akan dilihat hasil analisanya dari BOD, COD, TSS, cyanida, pH, ya. Nah, di situ akan terlihat hasil analisa dari laboratorium. Nah, laboratoriumnya juga harus laboratorium yang terakreditasi ISO 17025 atau terakreditasikan, ya. Ini laboratorium yang sudah terakreditasi ini hasilnya bisa lebih diakui. Kemudian yang mengambil sampelnya juga harus petugas pengambil sampel yang bersertifikat pengambil contoh uji. Ya. Jadi di sini harus semuanya sesuai regulasi sehingga semua datanya itu valid. Masalahnya gini, kalau data itu tidak valid ya, misalnya sampel itu diambil oleh misalnya petugas pencuci singkong itu ngambil sampelnya satu jerigen dikirim ke lab. Pada suatu saat terjadi masalah, ya. Misalnya terjadi pencemaran air, ada penduduk yang pusing-pusing mual-mual dilarikan ke rumah sakit misalnya seperti itu. Kemudian diadukan ke polisi, kemudian disidik, kemudian sampai ke penuntutan pengadilan, ya. Nah, kalau sampel itu diambil oleh bukan petugas sampling yang bersertifikat pengambil contoh uji, walaupun hasil analisanya bagus, ya, misalnya hasil analisanya semua memenuhi baku mutu air limbah, diajukan ke pengadilan, dia berargumentasi kepada Pak Hakim, Pak Hakim, air limbah kita dari industri tapioka memenuhi baku mutu air limbah, sehingga penduduk yang mual-mual sakit-sakit itu bukan dari pabrik tapioka kami, mungkin mereka dari pabrik lain misalnya seperti itu, ya. Tapi hakim yang tahu tentang lingkungan hidup akan bertanya, siapa yang mengambil sampel air limbah itu? Oh, itu petugas ini Pak yang mencuci singkong. Hasil analisa itu akan di-drop. Tidak bisa dijadikan barang bukti. Ya, makanya mengambil sampel itu juga tidak sembarangan. Apalagi ada potensi terjadinya pencemaran air dan bisa dibawa ke pengadilan. Teman-teman saya di KLH suka sering jadi saksi ahli, ya, seperti Pak Yan Suwargana itu orang dari Kementerian Lingkungan Hidup yang sudah lama di situ, sering jadi saksi ahli dan sering menggugurkan hasil analisa yang diklaim air limbahnya memenuhi baku mutu. Atau sebaliknya, polisi mengambil air limbah. Misalnya ini pabrik ini mencemari lingkungan nih, banyak yang komplain. Polisi mengambil air limbah, kemudian dianalisa ke laboratorium yang sudah ISO 17025 yang terakreditasikan, ya. Terus hasil analisanya, wah, semuanya melebihi baku mutu. Makanya si polisi itu menuntut kepada si pabrik tersebut kan sampai ke pengadilan, ancamannya kan kurungan sekian tahun dan denda sekian miliar, ya kan? Itu ancamannya di Undang-Undang 32 nggak main-main ya, pencemaran lingkungan itu, pencemaran air. Di pengadilan, kalau misalnya
pihak yang digugat itu tahu bahwa yang mengambil polisi, akan ditanya, Pak Polisi, apakah Anda mempunyai sertifikat sebagai petugas pengambil contoh air? Kalau polisinya bilang, wah saya tidak, tapi saya mengambil sampel karena saya lihat secara visual air limbahnya tercemar. Di situ hasil analisanya gugur, ya, nggak akan dipakai oleh hakim. Karena apa? Diambil oleh orang yang tidak bersertifikat sebagai pengambil contoh uji. Oke, jelas? Nah, di sini ada data-data ya yang sifatnya nanti sebagai data untuk beban pencemaran aktual, menghitung aktual dari si pabrik tersebut. Ya, sehingga sudah dianalisa di lab, kemudian debitnya berapa meter kubik per hari, kemudian dikaitkan dengan produk berapa meter kubik per ton produk, ya. Jadi aktualnya misalnya sekian, bebannya sekian kilogram per ton produk. Nah, nanti dibandingkan dengan di sini nih, ya. Dibandingkan dengan di sini, apakah melebihi beban pencemaran paling tinggi atau beban pencemaran maksimum atau tidak. Jadi beban pencemaran aktual harus lebih kecil atau sama dengan beban pencemaran maksimum yang diatur di baku mutu air limbah. Kalau melebihi, berarti dia sudah melanggar peraturan pemerintah. Oke, jadi kembali lagi ya, seperti yang contoh simulasi yang pertama, walaupun memenuhi baku mutu air limbah, belum tentu dia tidak mencemari sungai. Karena apa? Karena dilihat daya dukung dan daya tampung sungai. Ya, kalau daya dukung dan daya tampung sungai tidak memenuhi, sehingga walaupun air limbahnya sudah memenuhi baku mutu, waktu dicampur atau dibuang ke sungai, ternyata baku mutu airnya berubah. Nah, itu artinya sudah terjadi pencemaran air. Walaupun air limbahnya memenuhi baku mutu. Ya. Di sini contoh industri tapioka. Ini ada contoh lagi nih, baku mutu air limbah untuk industri pelapisan logam. Anda tahu pelapisan logam, misalnya Anda punya sepeda motor, ya, yang mengkilat-mengkilat di bagian stang atau pelek gitu ya, itu adalah pelapisan logam dengan krom, ya. Yang mengkilat banget itu krom heksavalen atau krom valensi 6. Nah, krom heksavalen atau krom valensi 6 itu sangat beracun, ya. Saya dulu bekerja di ini ya, di kawasan industri mengelola 99 pabrik, ya. Salah satu pabriknya adalah industri pelapisan logam krom untuk melapisi komponen-komponen kendaraan yang mengkilat-mengkilat tadi itu ya dengan krom, ya. Dan itu dipakai untuk Yamaha dan Honda kalau nggak salah, ya. Nah, suatu saat si ipalnya itu error, ya, sehingga krom heksavalennya itu lolos. Nah, untung sistem di kawasan industri itu bisa cepat mendeteksi ada masalah yang di dalam ipal pabrik tadi, sehingga si pabrik tadi pembuangan air limbahnya di stop, tidak boleh membuang air limbah. Nah, di sini nanti kita ceritanya bagaimana kalau dia sampai terjadi error ya. Nah, proses penangkapan krom di ipal itu bagaimana nanti kita cerita di slide selanjutnya. Nah, di sini dilihat berbeda juga untuk yang pelapisan logam. Di sini untuk debitnya ya itu tidak pakai meter kubik tapi pakai liter. Ya, berarti kecil sekali liternya debitnya itu. Artinya apa? Logam itu sangat beracun sehingga tidak boleh pakai air banyak-banyak lah istilahnya gitu. Jadi maksimumnya adalah 20 liter. Nah, di sini dikaitkan dengan produknya adalah meter persegi. Karena pelapisan logam itu yang dihitung luas, ya, yang luas yang dilapis itu berapa meter persegi, ya. Makanya di sini produknya adalah meter persegi pelapisan logam. Beda sama ini yang tapioka. Di sini ton produk tapioka, ya. Di sini meter persegi produk pelapisan logam.
hitung-hitungnya sama juga. Ya, misalnya untuk di sini, nah ini krom heksavalen ya, Cr6 positif nih. Di sini kadar paling tingginya 0,1 miligram per liter. Oke. Kemudian beban pencemaran paling tingginya atau beban maksimumnya yang dibuang ke sungai diperbolehkan adalah berapa nih? 0,1 dikali apa? 20 liter ya dibagi 1000. Nanti ketemunya 0,002 ya, 0,002. Oke? Cara-caranya seperti tadi hampir sama ya. Ini untuk yang logam. Kemudian juga ada yang di sini apa ini? Penyamakan kulit. Nah, penyamakan kulit kan banyak nih, industri penyamakan kulit. Ada di Jogja, ada di Garut ya. Produk-produk jaket kulit, tas kulit dan sebagainya dari terjadi di sana ya. Jadi masalah IPAL yang tidak sesuai dan sebagainya ya, sehingga air limbah ya di Garut. Oke, kita lanjut. Ini kelas sungai ya, menurut PP 22 tahun 2021, kelas 1 merupakan air yang perlu air baku, air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 2 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana dan prasarana atau sarana, rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan air, untuk mengairi pertanaman, dan untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama. Kelas 3, ini untuk budidaya ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman. Ya. Kemudian kelas 4, di sini untuk mengairi pertanaman. Ya, ini kelas 4 yang kelas paling rendah. Ya. Oke. Ini ada coretan kuning, ini apa ini? Tadi kecoret ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini baku mutu air nasional ya. Ini ada berapa parameter nih? Ada 49 parameter. Ada 49 parameter. Ya. Nah, di sini di PP 22 tahun 2021. Anda lihat di sini. Dari kegiatan usaha dan atau kegiatan, itu baik industri maupun domestik, kalau salah satu parameter ini berubah dari kelas 1 misalnya, itu akan menjadi kelas berapa dia? Ya. Kalau yang simulasi tadi kelas 3 ya, jadi kelas 3. Oke. Anda harus bisa memahami baku mutu air nasional dan bedanya dengan baku mutu air limbah. Ya. Banyak orang yang confused, ya, bingung. Dikirain baku mutu air sungai ini baku mutu air limbah. Ya. Padahal bukan. Nah, ini proses pencemaran terjadi pada saat pertama air masih jernih ya di hulu, di dekat pegunungan, kemudian memasuki daerah-daerah industri, masih bening, ada industri, kemudian terjadi pembuangan air limbah. Dan di sini coba lihat ada orang yang mengembala kerbau di sungai sedang memandikan kerbaunya, ada air limbah warna merah marun nih, ya. Nah, ini pencemaran air. Ya. Yang pencemaran air ini harus dicegah. Kalau terjadi pencemaran air, ya,
perusahaan itu kalau di Jawa Barat, nggak tahu di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau yang lainnya ya, tapi kemungkinan sama. Program dari Kementerian Lingkungan Hidup adalah program proper, ya. Jadi kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Di situ eh, ada tingkatan industri yang emas, hijau, biru, merah, dan hitam, ya. Nah, yang memenuhi semua regulasi, ya, memenuhi semua ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri gitu ya, itu masuk ke level biru, ya, compliant sesuai dengan regulasi, comply, gitu ya. Terus kalau dia hijau, dia beyond compliant, berarti ada nilai lebih dari sekedar memenuhi regulasi pemerintah. Apa itu beyond compliant-nya? Ya, misalnya kalau hijau itu dia sudah melakukan CONDEV, community development, mendevelop masyarakat sekitar pabrik untuk misalnya dari segi income dan sebagainya dia naik, ya. Tapi bukan dikasih ikan, tapi dikasih pancing, sehingga di apa istilahnya dalam CONDEV itu community development ada kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat itu diberdayakan sehingga dia bisa berbisnis dan sebagainya, ya. Kalau emas itu lebih ke arah ada CONDEV, zero discharge, ya. Kemudian dia bisa menurunkan emisi, dia bisa mendapatkan carbon trading, ya. Ya, di mana emisi dia turunkan, dia bisa beli carbon trading sehingga dia dihargai berapa per ton CO2 yang dia bisa kurangi emisinya ke udara. Nah, kalau yang di bawah biru, merah, gitu ya, itu non compliant, tapi masih bisa dibina. Ya, dibina itu diminta untuk memperbaiki. Misalnya air limbahnya melebihi baku mutu, itu merah itu, ya. Dikasih kesempatan, Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki. Mungkin IPA-nya ada masalah, diperbaiki. Ternyata setelah diperbaiki hasilnya bagus, dia bisa naik ke biru, compliant. Nah, kalau hitam itu totally non compliant, artinya pabrik itu misalnya tidak punya IPAL, buang air limbah langsung ke sungai, langsung hitam, ya. Risikonya apa? Dapat merah atau hitam. Risikonya adalah kalau pabrik tersebut menjual produknya dan produknya laku, itu customer atau pembeli atau buyer akan ragu-ragu untuk membeli ke pabrik tersebut. Khawatirnya apa? Pabriknya nanti disegel, sehingga kontinuitas suplai produknya akan terganggu, ya kan? Satu itu. Terus yang kedua, pihak bank. Pihak bank yang mungkin memberikan kredit untuk permodalan ke si pabrik yang merah atau hitam, bisa menyetop kreditnya ke pabrik tersebut. Karena apa? Dikhawatirkan pabrik itu ditutup oleh pemerintah, dia tidak bisa melakukan produksi, sehingga bangkrut, akibatnya kredit macet. Nah, bank jadi ragu-ragu untuk menyalurkan kredit. Ya, jadi industri yang hitam atau merah gitu ya, itu bisa tidak dipercaya oleh bank dan tidak dipercaya oleh customer atau pembeli produk tersebut. Resikonya tinggi kalau bagi orang bisnis. Itu sama aja bisnisnya gulung tikar, gitu ya. Oke, ini kejadian pencemaran ya di Sungai Citarum. Anda lihat di sini, ini adalah bendungan Jatiluhur, ya, bendungan Jatiluhur. Nah, bendungan Jatiluhur ini adalah menampung air Sungai Citarum, ya. Anda lihat sendiri Sungai Citarum, ya, Sungai Citarum itu pencemarannya sangat tinggi. Nah, dari Jatiluhur ini air dibagi-bagi, ada untuk irigasi dan ada juga untuk air minum, ya. Air yang sudah tercemar itu masuk ke bendungan Jatiluhur, dikirim melalui saluran Tarum Barat. Saluran Tarum Barat itu ke arah Jakarta, ke arah DKI.
untuk mensuplai air baku untuk air minum, ya. Padahal airnya tercemar. Saya punya waktu itu mantu saya, tapi dari anak ini ya, anak anak angkat gitu ya. Mantu saya itu kerja di salah satu PDAM yang ada di Jakarta, yang waktu itu dikelola oleh eh, swasta, ya, dari Prancis atau dari mana itu ya. Karena Sungai Citarum itu tercemar, terutama pada musim kemarau, lebih berat cemarannya gitu ya. Air yang tadinya apa sebelum air baku ya, sebagai air baku ya, sebelum diolah di pengolahan air minumnya itu ditembak dengan klorin. Ya, klorin itu bisa dengan gas klorin, bisa dengan kaporit, bisa dengan sodium hipochlorite, NaClO. Pokoknya ditembak dengan klorin untuk memecah organik. Terus ya saya nasihati kepada mantu saya tadi, karena dia lumayan juga posisinya di situ. Saya bilang, kalau organik direaksikan dengan klorin, dioksidasi dengan klorin, akan terbentuk senyawa trihalometan. Nah, senyawa trihalometan ini sifatnya karsinogenik, bisa menyebabkan kanker. Akhirnya dia stop, tidak melakukan klorinasi di post di pre-klorinasi ya, di sebelum masuk ke pengolahan air minum tidak diklorinasi lagi, tapi dengan cara di aerasi. Itu agak sedikit mengurangi organik yang ada di dalam air baku air minum dari Sungai Citarum ya. Nah, itu diminum oleh seluruh ini ya orang. Tapi sekarang mungkin sudah tidak dilakukan klorinasi lagi, lebih aman. Tapi memang Sungai Citarum itu sungainya sudah tercemar berat. Nanti ada ceritanya slide-slide bagaimana Sungai Citarum, predikat Sungai Citarum tersebut. Nah, ini masalah pencemaran di Provinsi Jawa Barat, ini informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Jadi saya udah minta izin untuk menyalin copy-paste PowerPoint ya, uh, untuk saya sampaikan untuk kuliah praktisi mengajar, sudah diperbolehkan. Nah, ini beberapa slide ya akan saya sampaikan di sini. Jadi secara fisiografis permasalahan pencemaran air di Jawa Barat itu ada 3 wilayah ya. Wilayah pertama di bagian utara. Nah, di bagian utara ini meliputi Bekasi, Kerawang, Cikampek, Purwakarta ya. Dan ini masalahnya adalah polusi. Adanya tekanan pertumbuhan perkotaan dan industri, meningkatnya kebutuhan air dan lahan, polusi dan transportasi, hilangnya hutan mangrove ya di utara. Kalau di bagian tengah, ancaman ada sebagai fungsi daerah tangkapan air dan kawasan lindung. Tekanan pertumbuhan pemukiman dan pariwisata. Jadi banyak misalnya di puncak ya, itu sebenarnya daerah resapan air kan, tapi sudah berubah menjadi kawasan wisata. Banyak villa, hotel, dan sebagainya di situ. Bagian selatan, ancaman kerusakan lingkungannya akibat kegiatan pertambangan dan pariwisata. Ini permasalahan yang ada di Jawa Barat. Nah, ini Sungai Citarum ya. Jadi pertumbuhan jiwa di Jawa Barat itu dari tahun ke tahun sampai diperkirakan di 2030 tumbuh penduduk 55,2 juta jiwa ya. Sedangkan air bersihnya potensinya semakin berkurang.
Ya, ini